Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI semua, kembali lagi di podcast PCI. Oke ya, sebelum mulai mungkin bagi sobat-sobat PCI ini baru pertama kali ya melihat saya di podcast PCI. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Bapak Lukmanul Hakim, Bapak sebagai guru informatika. Bapak segini sekarang selaku menjadi moderator. Tentunya di podcast kali ini, di episode kali ini Bapak tidak sendiri, Bapak ditemani dengan senior Bapak di sebagai guru informatika ya, sobat sekomputeran yaitu dengan Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Halo Pak Lukman, oke, izin memperkenalkan mungkin ya Pak ya. Boleh. Halo Sobat PCI, nama saya Sofia Nabila, saya sebagai guru informatika di SMP PCI. Pak Lukman, akhirnya saya bisa muncul juga nih Betul setelah ya. sekian lama gitu ya, akhirnya saya muncul di podcast PCI karena biasanya saya di belakang layar Pak. Betul, akhirnya on cam juga ya Bu ya. Betul. Oke, karena sekarang Bu Sofi sebagai narasumber pasti kita nggak akan jauh, pasti akan tentang ngobrol informatika. Informatika mau dibawa kemana sih Bu arahnya? Oke Pak, jadi informatika di SMP PCI ini kita ingin anak-anak ini tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tapi juga sampai menciptakan teknologi gitu ya. Nah, di pembelajaran di SMP PCI ini, informatika diintegrasikan dengan KKA atau coding kecerdasan artifisial. Jadi mindset anak-anak itu sudah dibangun sejak SMP terkait digitalisasinya. Begitu Pak Lukman. Betul, tadi tentang KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Setuju banget ya, karena mungkin nanti ke depannya ini bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi mungkin akan jadi teman kita di sehari-hari. Nah, kalau dari pengalaman Bu Sofi sendiri, Bu, siswa itu lebih tertarik ke bagian apa sih kalau misalnya di dalam coding atau AI? Oke, jadi jujur sih Pak, untuk anak-anak itu lebih ke takut duluan, gitu ya. Nah, tapi setelah dirasakan, setelah anak-anak praktek, itu baru anak-anak itu mikir dan muncul rasa penasarannya. Bahkan pada saat praktek itu anak-anak lebih ke fokus gitu ya, bahkan nggak tahu waktu istirahat nih. Kan biasanya anak-anak langsung jajan dan segala macam, ini masih aja ngerjain. Sampai saya itu harus kayak, yuk kita istirahat dulu saja. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Atau misalkan kita lanjutkan di minggu depan. Jadi intinya anak-anak itu sampai lupa waktu di pelajaran Pak Lukman karena guru informatika juga mungkin ya, Betul, gimana? saya juga di guru informatika sama seperti itu. Jadi ketika emang dia menemukan hal baru dan ternyata dia excited gitu ya Bu ya, antusias. Jadi kadang lupa waktu, kadang ada yang benar-benar fokus sampai benar-benar nggak bisa diganggu dan lain sebagainya. Kayak Pak Lukman betul ya, anak-anak benar-benar antusias sekali gitu ya kalau praktek. Nah, Praktik. menurut Pak Lukman nih, cara kita menyusun pembelajaran dari dasar sampai ke level atas itu gimana sih Pak? Oke, kalau misalnya untuk menyusun pembelajaran ya, seperti kita menaiki anak tangga ya Bu, perlahan, step by step. Karena mungkin untuk kelas 7 kan backgroundnya tidak semua udah mempunyai bekal buat pembelajaran informatika. Ada juga yang benar-benar baru pertama kali belajar informatika. Jadi memang disesuaikan. Ada yang belajar dulu dasar komputer, logikanya, cara berpikirnya gitu ya. Atau terus nanti setelah itu, setelah masuk semua bisa masuk ke jaringan, bisa masuk ke website, bisa masuk ke codingan juga. Seperti itu. Tapi mungkin intinya sih lebih ke biar anak-anak tuh belajar berpikir komputasional itu sendiri. Iya, betul Pak. Jadi eh, anak-anak ini perlu banget ya belajar berpikir komputasionalnya, terlebih lagi anak-anak itu kan baru juga masuk SMP gitu ya, otomatis di SD-nya kan kita tidak tahu ya apakah belajar komputer atau tidak. Jadi kita ini sebagai guru di SMP PCI gitu ya khususnya harus menyamaratakan dulu untuk awalnya. Betul nggak sih Pak? Betul. Kayak waktu awal banget kita mengecek dulu nih anak-anaknya sudah paham komputer sejauh mana. Meskipun tidak memungkiri juga bahwa ada yang bisa ngoding, betul kan Pak? Tapi bahkan ada juga yang sampai ngetik juga bingung ya. Backspace juga buat ngehapus teh, Bu mana untuk ngehapus teh? Bener kan Pak? Betul. Gitu. Nah setelah anak-anak sudah disamaratakan pengetahuannya, baru kita ke step by step gitu ya Pak, mulai dari belajar berpikir komputasionalnya gimana, kemudian ke pemrogramannya, bahkan kita juga
belajar jaringan kan ya Pak di sekolah ini, yang mana Jaringan. anak-anak bikin kabelan gitu, sampai pada akhirnya bikin project robotika juga gitu. Nah, terkait pola berpikir komputasional ini kan sangat penting juga ya Pak ya, Betul. dengan anak-anak mau jadi dokter, guru, arsitek, itu kan kalau misalkan cara berpikirnya terstruktur, itu pasti bakal kepake banget ya Pak. Betul. Jadi bukan tentang berpikir komputer di komputer doang ya Bu, tapi untuk menyelesaikan masalah gimana mereka nantinya problem solving untuk ke depan. Kalau misalnya diminta nih satu hal Bu, apa keunggulan pembelajaran informatika di SMP PCI ini? Oke, keunggulan informatika ya Pak di SMP PCI ini. Jadi pembelajaran kita ini sifatnya langsung praktik ya Pak. Jadi anak-anak itu bukan hanya belajar teorinya, meskipun teorinya penting gitu ya Pak, kita menyampaikan teori dulu, tapi prakteknya lebih banyak ya Pak. Betul. Gitu, jadi anak-anak menyusun rangkaian sederhana, kemudian memasang sensor gitu ya, kan di robotika ada sensor ya Pak, kemudian menghubungkan kabel, di robot ada kabel gitu ya, kemudian kabelan justru ada kabel juga kan ya, kabelan gitu kayak ya. Nah kemudian anak-anak menulis program juga kan itu ada dua ya Pak, ada yang tekstual, ada yang visual gitu ya. Nah kemudian anak-anak juga menguji bahwa program ini tuh berjalan atau tidak sih gitu ya. Kan mungkin ada yang error, ada yang ngebug dan segala macam gitu ya. Gitu. Ya benar Bu ya, jadi seru banget. Jadi misalnya ketika mereka debugging terus nemu error ya, jadi bisa drama ini itulah, atau misalnya ketika mereka bikin kabelan juga misalnya udah mereka benar-benar serius fokus tapi ternyata kabelnya di akhirnya tidak nyala ketika dimasukkan ke line tester. Betul sekali Pak. Jadi kalau misalkan ada error nih ya, anak-anak suka kelihatan panik banget kan ya Pak. Dan setiap anak kan berbeda ya, apa ya, perasaan ataupun yang diekspresikannya beda-beda. Ada yang memang drama, pokoknya beda-beda gitu. Bahkan yang error hanya titik koma aja, atau misalkan kurang bagian kode yang mananya gitu, itu kan sampai kayak ibu ini gimana gitu kan, sampai pokoknya mah drama aja Pak. Tapi setelah selesai dramanya, bukan selesai, setelah itu terselesaikan, errornya teratasi, itu senangnya bener-bener seneng kayak ini program kita sudah jalan gitu. Jadi mereka bangga juga ketika mereka dia sudah bisa solving dari errornya itu sendiri. Betul. Nah justru anak-anak itu belajar Pak untuk teliti, sabar, dan juga nggak gampang menyerah. Betul. Karena kan Pak di codingan ini salah titik koma aja ini jadi bermasalah. Betul. Gitu kan ya. Salah misalkan si kabel harusnya ke positif jadi ke negatif, nah, itu kan juga bisa jadi malah. Iya, gitu. Jadi bisa meledak juga kan, kayak tiba-tiba ada asapnya gitu. Bu ini gimana? Ya berarti kita ganti part yang baru, komponen yang baru gitu. Kalau dari Pak Lukman sendiri nih, kendala yang terbesar, Pak Lukman kan ngajar kelas 7 dan 8 ya, belajar kayak kelas 7 itu anak-anak baru belajar komputer, baru mulai berpikir komputasional. Di kelas 8 bikin game Scratch, kemudian juga bikin kabelan. Nah, kendala terbesar nih Pak Lukman saat ngajar seperti apa? Kendala terbesar mungkin pertama-tama mereka tuh ada mental takut salah awalnya, karena mungkin itu hal yang pertama, mungkin ya kayak mereka mungkin juga baru pada punya laptop mungkin ya, atau juga mungkin baru tahu hal-hal yang emang tadinya mereka nggak tahu. Jadi mental takut salahnya tuh cukup tinggi lah di anak-anak gitu. Padahal mungkin di coding kan cuma soal logika doang ya, tapi kan butuh juga namanya ketelitian gitu. Terus yang kedua, ini waktu praktik tuh selalu terasa kurang. Jadi mungkin padahal di PC ini udah 3 JP ya. 3 JP informatika padahal, tapi kayak kurang gitu ya, tiba-tiba gitu. Waktunya habis. Tiba-tiba waktunya habis dan lain sebagainya. Itu udah 3 JP, kalau di sekolah lain mungkin cuma 2 JP kan informatika. Tapi tetap saja kurang gitu ya. Terus yang ketiga, kecepatan belajar yang beda-beda. Nah, tadi ya balik nyambung lagi ke yang tadi, karena bekalnya juga beda-beda dan kecepatan anak juga nangkepnya beda-beda, akhirnya ya cukup susah gitu bagi saya gitu ketika misalnya mereka dikasih project. Tapi untungnya dengan beda-beda ini ketika misalnya dikasih kelompok gitu ya, mereka bisa teamwork gitu Bu. Jadi secara natural akhirnya mereka juga bisa mengikuti alurnya. Nah betul Pak, jadi kan kognitif setiap anak itu kan beda-beda ya Pak ya.
ada yang memang menonjol gitu kan, ada yang memang biasa saja. Terlebih lagi kan minat anak-anak itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang logikanya berjalan dengan baik gitu ya, suka dipelajari informatika, ada yang suka di bahasa, ada yang suka di sosial gitu ya, kan itu beda-beda ya Pak ya. Nah tapi betul juga kata Pak Lukman tadi, dengan adanya kelompok jadi bisa bekerja secara tim gitu. Nah tapi Pak ini kalau di saya pribadi gitu ya pengalamannya, jadi kita bisa tutor sebaya. Betul. Gitu. Jadi misalkan kita bikin games nih atau misalkan bikin kabelan nih. Nah, jadi yang udah jadinya itu bisa membantu kita gitu ya untuk tutor sebaya. Tutor sebaya. Betul kan ya Pak? Jadi itu sangat memudahkan sekali karena kalau siswanya memang mengerti atau menangkap dengan cepat itu sangat membantu sekali ya Pak dengan kita. Nah, kemudian Pak, ada satu lagi nih tambahannya. Kesulitan terbesar saya adalah ekspektasi yang instan. Oh iya, betul. Jadi anak-anak itu apa namanya? Yang biasanya kan cepat gitu ya. Nah, tapi kan butuh proses, butuh waktu, apalagi kalau misalkan bikin project itu kan pasti lama banget ya Pak. Dengan bikin website kan kita sebetulnya bisa saja ya bikin 1 minggu jadi gitu. Bisa. Tapi kan kita proses pembelajarannya banyak ya, step by step kayak belajar yang pertamanya elemennya ada elemen apa dulu, kemudian kayak nge-style-nya pakai CSS-nya kayak gimana, kemudian nge-publish pakai pada akhirnya domain itu kayak gimana kan tidak berproses, tidak secara instan gitu ya, pasti ada prosesnya. Bahkan anak-anak, Bu ini nanti kita nampilinnya gimana? Sudah sampai bagus ya, sudah memikirkan sampai sejauh itu. Tapi kan memang ada prosesnya, untuk pembelajaran kan ada RPP-nya, jadi bertahap gitu Pak, tidak yang langsung jadi gitu. Jadi anak-anaknya memang sudah berpikirnya secara instan gitu ya. Gimana nih yang kita teh beresnya bisa 1 hari gitu. Sebetulnya bisa saja, tapi kan mata pelajarannya banyak ya. Nggak bisa langsung jadi gitu ya Pak. Begitu. Oke Bu, kalau misalnya ini Bu, harapan buat siswa-siswi SMP PCI, kira-kira apa Bu? Oke, jadi harapan untuk siswa-siswi SMP PCI ini tentunya yang pertama adalah paham tentang teknologi supaya kita selaras gitu ya dengan visi misi sekolah, juga dengan apa yang selama ini sekolah bangun seperti terkait digitalisasinya gitu. Kemudian yang keduanya yaitu berakhlak digital baik. Jadi maksudnya berakhlak digital baik ini adalah kita ini di digitalnya memang sangat diperhatikan gitu ya, seperti tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi di digitalnya terutama di media sosial dan juga lebih ke media sosial mungkin ya Pak ya, untuk anak-anak ini jadi berakhlak digital yang baik. Nah kemudian yang ketiga adalah anak-anak ini percaya mampu menciptakan solusi. Seperti apa? Misalkan di pelajaran kelas 9 karena saya mungkin belajar di kelas 9, jadi anak-anak ini bisa menciptakan solusi seperti tentang penyiram tanaman otomatis. Jadi anak-anak ini menciptakan solusi bagaimana nih caranya bisa menciptakan penyiraman tanaman otomatis dengan menggunakan robot. Begitu Pak. Karena teknologi itu kan hanya alat ya Pak, yang menentukan adalah manusia. Betul. Gitu. Setuju sih, kalau selama ini saya lihat anak-anak PC itu sebenarnya benar-benar ada potensi gitu mereka tuh. Karena mereka tuh generasi yang digital dan kreatif juga ya Bu. Jadi asalkan mereka mau mencoba dan nggak takut buat misalnya error atau dan lain sebagainya. Iya, betul sekali Pak Lukman. Kayak karena teknologi itu hanya alat ya Pak, karena kan yang menciptakannya atau yang menentukannya adalah manusia di belakangnya. Meskipun memang kita ini yang menciptakannya dan juga otak kita itu memang diciptakan dari Allah gitu ya. Terlebih lagi ini pasti maha besar Allah juga ya Pak ya, yang menciptakan manusia, yang mana manusia ini bisa berpikir bahkan sampai membuat robot yang memang memudahkan manusia begitu. Nah itu harapan dari saya. Harapan dari Bapak nih untuk siswa-siswi SMP PCI apa? Harapan dari saya sebenarnya tidak jauh beda ya Bu ya, mungkin sama, karena kan biar kita satu visi ya Bu ya sebagai guru informatika. Tentunya yang pertama tadi paham teknologi. Ya, jadi dia bisa, gak cuman kan kalau misalnya sebelum mungkin ketika mereka belum masuk PCI, ketika misalnya buka laptop dulu bukannya
Roblox lah, YouTube lah dan sebagainya. Tapi ketika misalnya sudah mengikuti pelajaran informatika, dia bisa tahu kalau misalnya oh di laptop tuh ada Microsoft Word, ada PowerPoint, ada Canva dan lain sebagainya. Terus juga yang kedua, berakhlak digital yang baik. Tadi ya betul kata Ibu. Jadi eh, dia tahu gitu etika berdigital itu gimana, tanggung jawab juga misalnya berpikir dulu sebelum posting, berpikir dulu sebelum misalnya Betul berkomentar sekali, Pak. seperti kayak gitu ya. Dan yang terakhir bisa menciptakan solusi. Kalau misalnya di kelas 8 kayak misalnya dia bikin aplikasi buat misalnya ngitung BMI-nya Oh iya, seperti itu. oke, Jadi oke. mungkin lebih peduli lagi tentang gimana caranya menjaga berat badan yang ideal gitu. Atau misalnya membuat aplikasi tentang pengelolaan uang. Jadi membuat mereka tuh peka, oh ternyata benar ya kalau uang tuh harus dikelola dengan baik, nggak cuma jajan, jajan dan jajan. Jadi sebetulnya banyak solusi yang bisa diciptakan oleh anak-anak ya Pak ya, Betul. tidak hanya bikin robot aja. Bahkan misalkan anak-anak bikin website tuh Nah, untuk betul. memperkenalkan bahwa ini loh pengumuman yang Hmm, tentang informasi misalkan SNMPTC ini adalah berbagai segala macam, betul. atau bahkan bikin website tentang ekskul yang ada di SNMPTCI, Ya, atau mungkin untuk sebagai pengingat tugas anak-anak juga bisa ya hmm, Pak ya. bisa, Jadi bisa, bisa. sebetulnya solusinya banyak, Solusinya tinggal banyak. anak-anak mencari masalahnya Benar, dulu. tinggal mereka cari masalahnya dulu dan Iya, mereka juga nanti yang dipikirkan solusinya seperti betul apa. sekali Pak. Oke, kata saya Sobat PCI semua sekarang sudah di penghujung episode dari podcast PCI ini. Mungkin terima kasih kepada Bu Sofi sudah mau jadi narasumber di episode kali ini. Terima kasih juga Pak Lukman, akhirnya saya on cam. Seru juga bisa menjadi narasumber gitu ya. Biasanya selalu menjadi bagian di belakang layar. Oke, bener ya Bu, ya, akhirnya on cam juga ya. Jadi ini teman-teman di balik konten-konten yang ada di semua platform BCI ya, baik Instagram, YouTube dan lain sebagainya, ini orang di belakang layarnya. Mungkin sekian buat sobat PCI semua. Sampai bertemu lagi di program selanjutnya di YouTube SMP PCI ini. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.